Assalamualaikum, kembali bertemu di pertemuan ke-5 mata kuliah Arsitektur SITI Perusahaan. Jadi di pertemuan pada kali ini kita akan bahas terkait teknik dan alat apa yang digunakan dalam model arsitektur SITI ya. Teknik yang pertama itu kita bisa menggunakan EA atau Enterprise Architecture Framework. Jadi kita menggunakan framework yang mana di dalamnya sudah terstruktur model-model yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengelola arsitektur enterprise ya di suatu perusahaan atau organisasi. Framework ini menyediakan pedoman, model, metode, dan standar yang membantu organisasi menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi TI. Contohnya ini sudah kita mention ya di pertemuan sebelumnya, contoh framework arsitektur dari enterprise itu contohnya ada TOGAF, Zachman, ITIL ya kalau kemarin. Seperti itu untuk contohnya. Jadi dia terstruktur dari data, terus penggunaan teknologi, serta strategi bisnis, serta pengaplikasiannya bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan bisnis secara bersama itu bisa menggunakan model arsitektur SITI. Tahapan selanjutnya itu ada modeling dan visualisasi. Jadi ini adalah teknik di mana kita akan mendokumentasikan semua terkait tentang pengembangan yang kita lakukan di sistem ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan struktur, proses, data, dan interaksi sistem secara sistematis dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan ya. Jadi kita akan membuat model dan visualisasi yang mana ketika orang awam yang melihat itu dia mengerti terkait tentang sebenarnya alur sistem kita ini bagaimana, terus bagaimana interaksi sistem kita dengan pengguna ke depannya seperti itu. Jadi modeling ini juga mempermudah kita untuk mendokumentasikan sistem secara berkelanjutan ya. Jadi bisa jadi acuan yang jelas untuk pengambilan keputusan serta komunikasi nantinya ketika ada komunikasi lintas tim seperti itu. Jadi contoh nyatanya mungkin bisa di sebuah universitas ya. Modeling itu digunakan untuk mendeskripsikan alur proses pengisian KRS contohnya oleh mahasiswa menggunakan diagram apa gitu alatnya nanti. Kemudian tim IT-nya itu akan membangun model arsitektur sistem yang mencangkup layanan back-end-nya, terus UI-nya, dan integrasinya dengan sistem keuangan bagaimana seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan diagram ERD untuk merancang basis data mahasiswa contohnya atau merancang mata kuliah, nilai. Sementara kita bisa menggunakan use case dan sequence diagram mungkin untuk memvisualisasikan interaksi pengguna dengan si sistemnya. Jadi nanti hasilnya itu seluruh pihak dari manajemen hingga developernya punya acuan yang jelas dan sama ya dan seragam gitu. Sehingga sistemnya itu bisa dikembangkan dengan lebih efektif dan terstruktur ke depannya. Lanjut ya, juga ada teknik analisis gap. Jadi ini merupakan langkah penting yang sebenarnya digunakan untuk membandingkan arsitektur saat ini dengan arsitektur target ya atau arsitektur kedepannya yang ingin dikembangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kesenjangan ya atau gap yang ada antara kondisi existing organisasi dengan visi arsitektur yang ingin dicapai di masa depan dengan sistem yang baru. Seperti itu. Jadi analisis ini dilakukan setelah fase-fase perancangan arsitekturnya itu sudah selesai, khususnya pada phase B, ada fase B, C, ada D ya kalau kalian ingat di arsitektur TOGAF contohnya kan ada beberapa fase-fase ya. Yang mana strategi implementasinya itu mulai dirancang. Ya, jadi analisis gap ini dilakukan dengan memetakan berbagai komponen arsitektur contohnya seperti kapabilitas bisnis, mungkin sistem aplikasi, terus teknologi dan data yang mana kita bisa melihat apakah masing-masing itu sudah tersedia dalam kondisi saat ini atau masih perlu dikembangkan. Jadi kesenjangan yang ditemukan itu bisa berupa kekurangan sistem, bisa proses bisnis yang nggak ada, yang harusnya ada tapi nggak ada, atau teknologi yang udah usang, atau kapabilitas organisasi yang belum memadai. Nah itu semua termasuk dalam kesenjangan gap ya. Jadi dengan mengetahui elemen-elemen apa aja yang belum ada atau yang perlu
rombak atau dimodifikasi, organisasi itu atau perusahaan itu bisa merancang strategi perubahan dan inisiatif untuk mengimplementasikan sistem yang lebih terarah gitu dan lebih terukur. Jadi analisis gap ini umumnya digunakan dalam TOGAF ya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi arsitektur organisasi dengan kondisi masa depan ya, arsitektur yang akan kita bangun di masa depan. Jadi untuk apa gap analisis ini adalah teknik yang mana untuk menentukan perubahan yang perlu dilakukan pada arsitektur ya untuk mencapai kondisi sistem di masa depan yang diinginkan. Istilahnya upgrade lebih baik lah. Selanjutnya ada viewpoint and perspective. Jadi viewpoint ini adalah kerangka pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk melihat arsitektur dari sisi tertentu. Misalnya kita melihat dari segi bisnis atau segi datanya, aplikasinya atau teknologinya. Dalam konteks arsitektur enterprise, jadi setiap stakeholder atau pemangku kepentingan seperti manajer bisnis, arsitek TI, pengembangan aplikasi ya, atau developer atau si analisis data itu mempunyai kepentingan dan fokus yang berbeda ya terhadap sistem. Nah, kita melihat dari mana mereka bekerja, job desk-nya apa, dan kita akan melihat dari situlah sudut pandang yang mereka lihat, itu namanya viewpoints. Jadi karena itu arsitektur ini perlu disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau si stakeholdernya. Viewpoint ini untuk membantu menyusun model atau representasi arsitektur yang menekankan pada apa aja aspek-aspek spesifik ya, seperti struktur bisnis, aliran datanya bagaimana, komponen aplikasinya apa aja, dan infrastruktur teknologinya apa yang dibutuhkan. Penggunaan viewpoint ini sangat amat membantu ya untuk menyampaikan arsitektur itu kepada pemangku kepentingan yang sebenarnya notabene mereka berbeda latar belakangnya. Misalnya seorang eksekutif misalnya nggak perlu lagi untuk melihat detail teknis jaringan, tapi membutuhkan gambaran langsung proses bisnis dan manfaat strategis di dalam sistem. Nah, contoh lagi ada tim infrastruktur teknologi ya, perlu melihat detail teknologi yang diinginkan perusahaan untuk menentukan kapasitas servernya atau kebutuhan integrasi sistemnya sebesar apa. Jadi dengan demikian, viewpoint itu fungsinya sebagai alat bantu untuk menyajikan informasi arsitektur secara terstruktur, terus juga relevan dan bisa ditindaklanjuti ya atau di maintenance oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan SITI-nya. Terus juga ada perspektif ya. Jadi ini adalah isu lintas domain yang harus diperhatikan dalam semua viewpoint, seperti keamanan, kepatuhan, atau interoperabilitas. Jadi kalau dalam praktiknya itu setiap model arsitektur itu dibangun berdasarkan viewpoint, perlu dievaluasi melalui lensa perspektif juga. Jadi misalnya ketika kita merancang arsitektur aplikasi, perspektif keamanan harus digunakan untuk memastikan kontrol akses atau enkripsi datanya atau deteksi instruksi yang telah diakomodasi. Atau saat menyusun arsitektur data contohnya, misalnya perspektif kepatuhan itu menjadi komponen yang penting ya supaya sistem itu bisa memenuhi regulasi. Terus dengan kata lain si perspektif ini berfungsi sebagai penjaga kualitas dan kelayakan sistem dalam konteks organisasi dan lingkungan eksternal. Jadi mengintegrasikan perspektif ke dalam proses perancangan arsitektur itu membantu kita untuk memastikan bahwa sistem itu tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga aman dan sesuai regulasi. Lanjut ada roadmap development. Jadi ini adalah proses menyusun rencana bertahap untuk mengimplementasikan arsitektur target dari kondisi saat ini, termasuk proyek, prioritas, waktu, dan dependensinya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama menyelaraskan inisiatif TI dengan strategi bisnis, terus mengelola perubahan secara terstruktur, lalu menyediakan arah implementasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya kalau dalam jangka pendek organisasi itu bisa fokus pada migrasi datanya, atau kalau jangka menengah pada pengembangan aplikasi baru, atau jangka panjangnya pada integrasi lintas sistem bagaimana. Jadi dengan roadmap yang matang, organisasi atau perusahaan itu bisa menjalankan transformasi TI ya dengan resiko yang lebih rendah. Terus efektivitasnya juga lebih tinggi dan hasilnya itu selaras dengan tujuan bisnis mereka.
Lanjut ada tool support. Jadi ini perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengembangan SITI ya. Jadi apa aja tools yang memainkan peran penting untuk menjaga agar seluruh elemen arsitekturnya itu baik-baik aja dari sisi bisnis, data, aplikasi maupun teknologi ya. Semuanya terdokumentasi dengan baik dan bisa dikelola secara berkelanjutan nanti ke depannya supaya sistemnya itu bisa di maintenance ya. Apa aja tools yang populer itu biasanya kalian mungkin nggak asing ya, ada Archimate, terus ada Spark Enterprise Arsitektur, terus ada Visual Paradigma gitu ya, atau kalian bisa pakai Visio, itu juga termasuk tool support ya. Jadi tool support ini yang akan memastikan bahwa dokumentasi arsitektur itu lengkap terus konsisten, dan tools juga yang akan memfasilitasi kolaborasi lintas antar tim ya dan komunikasi antara stakeholder. Jadi setiap pihak itu baik yang teknis maupun non teknis itu bisa mengerti dan berkontribusi terhadap pengembangan arsitekturnya. Jadi selain itu ada banyak juga tools yang menyediakan fitur visualisasi dan integrasi dengan repository yang berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data arsitektur. Contohnya menilai dampak perubahan, merancang roadmap implementasi, atau meninjau kepatuhan terhadap standar. Jadi penggunaan tools itu tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja antar tim ya untuk pengembangan arsitektur, tapi juga untuk memperkuat tata kelola dalam pengelolaan SITI. Jadi dengan dukungan yang tepat, proses perencanaan arsitekturnya itu jadi lebih transparan, terukur, dan bisa menjawab semua tantangan yang kompleksitas ya di sistem digital modern saat ini. Lanjut ada repository management. Jadi ini adalah proses mengelola semua artefak arsitektur ya, mulai dari model, dokumen, diagram, standar, kebijakan, regulasi itu dalam satu tempat terpusat dan terorganisir untuk memastikan konsistensi, aksesibilitas, dan pembaruan yang efisien. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah untuk menciptakan satu sumber kebenaran. Maksudnya adalah data yang bisa dipercaya oleh seluruh stakeholder. Jadi setiap referensi terhadap arsitektur itu selalu merujuk pada versi yang paling mutakhir dan valid ya. Dengan repositori yang baik, organisasi itu bisa menjaga konsistensi informasinya ya di tengah kompleksitas perubahan dan pengembangan sistem yang sedang berlangsung atau terus berlangsung. Jadi manajemen repository arsitektur juga berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antar tim, baik itu tim bisnis, TI, keamanan, maupun regulasinya ya, kepatuhannya. Jadi semua pihak itu bisa mengakses, memberi masukan, dan memantau perkembangan arsitekturnya secara real time tanpa duplikasi atau konflik versi yang lama atau versi yang baru seperti itu. Terus mendukung proses audit, review, dan pengambilan keputusan berjalan lebih lancar karena semua informasi terdokumentasi dengan baik ya dan siap ditelusuri kapan aja. Ini itu jadi sangat penting ya dalam lingkungan yang membutuhkan regulasi terhadap standar industri atau pemerintah. Keunggulan lainnya itu adalah repository manajemennya itu memiliki kemampuan dalam menjamin keterlacakan atau traceability terhadap setiap perubahan yang dilakukan kepada arsitektur. Jadi setiap sistem dimodifikasi baik dalam bentuk pembaruan model atau revisi dokumen atau mungkin penyesuaian regulasi atau kebijakan itu bisa direcord dan dilacak historinya bagaimana. Jadi ini memudahkan organisasi atau perusahaan untuk memahami konteks perubahannya, terus menilai dampaknya seperti apa dan mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Dengan demikian, si repository management ini menjadi sebenarnya salah satu pilar utama dalam tata kelola arsitektur SITI. Lanjut ya, ada governance and review. Jadi ini adalah proses yang mana mencangkup pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap arsitektur SITI ya untuk memastikan apakah sesuai dengan regulasi atau kebijakan, terus sesuai dengan standar yang mau dicapai dengan perusahaan dan tujuan bisnis perusahaan. Jadi salah satu fungsi utama dari governance adalah menjaga konsistensi dan
kualitas model arsitektur. Jadi baik dari sisi struktur, dokumentasi, sampai penggunaan standar pemodelan itu diperhatikan ya. Jadi tanpa governance yang kuat, sebenarnya risiko terjadinya inkonsistensi akan meningkat, yang dampaknya itu bisa menimbulkan biayanya menjadi membengkak atau penundaan proyek atau bahkan fatalnya kegagalan sistem. Selain itu juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis arsitektur. Jadi setiap keputusan baik terkait investasi teknologi, migrasi sistem, atau misalnya integrasi aplikasi, itu semua harus dipertimbangkan ya dampaknya seperti apa terhadap keseluruhan arsitektur enterprise-nya. Jadi dengan kerangka governance yang kuat, manajemen itu bisa mengambil keputusan yang lebih terukur, konsisten, dan sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan. Jadi bukan sekedar kontrol ya, tapi merupakan mekanisme untuk menjaga agar arsitektur tetap relevan dan bernilai bisnis tinggi. Terus yang terakhir ada communication and stakeholder engagement. Jadi ini adalah proses membangun pemahaman, dukungan, dan kolaborasi dari para stakeholder sepanjang siklus hidup arsitektur. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, mendapatkan komitmen dan dukungan dari manajemen dan pengguna. Jadi ini sangat penting karena keberhasilan pengembangan dari implementasi arsitektur SITI itu bergantung pada dukungan dari pihak-pihak yang punya wewenang dan pengaruh di perusahaan. Terus memastikan model arsitektur mencerminkan kebutuhan nyata. Jadi arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis yang sebenarnya di lapangan, bukan dibuat-buat ya. Dengan melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses perancangan, arsitektur itu bisa menggambarkan kondisi dan harapan yang menjadi solusi yang dihasilkan bisa menjawab tantangan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Terus menghindari resistensi terhadap perubahan. Jadi menjadi lebih mudah ya kalau kita sebagai para pengguna dan pemangku kepentingan itu dilibatkan sejak awal dalam pengembangan arsitektur. Jadi keterlibatannya nanti akan membangun rasa memiliki terhadap perubahan yang akan terjadi. Jadi mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran sampai menurunkan kemungkinan hambatan saat proses implementasinya berlangsung. Terus meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi. Nah, ini terjadi ketika ada kolaborasi yang baik ya antara manajemen, pengguna, dan tim teknis. Jadi dengan dukungan dan komunikasi yang transparan dan terbuka, proses implementasinya itu bisa berjalan lebih lancar. Resiko kesalahannya juga minim ya, dan hasil outputnya itu akan dicapai sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan user. Jadi investasi pada SITI itu memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Nah, jadi itu adalah teknik-teknik yang digunakan dalam penerapan model arsitektur SITI ya, mau dalam pengembangannya dan maintenance-nya. Lalu ada juga alat-alat yang bisa kita gunakan atau tools-tools yang tadi udah kita mention juga ya, cuman nggak dipaparkan alatnya itu apa aja. Dan ini sebenarnya biasa kita pakai ya kalau sekarang offline-nya. Itu contohnya misalnya ada Visio. Nah, itu juga sebagai tools ya untuk menggambarkan atau memvisualisasikan. Nah, di sini ada beberapa opsi lain ya, mungkin alat-alat yang umum digunakan. Itu yang pertama ada ARSI. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan sistem TI dan proses bisnis. Nah, sebenarnya untuk tools-tools ini itu bedanya adalah di fokusnya aja, outputnya seperti apa, dan biasanya digunakan untuk tujuan apa. Nah, di sini kalian bisa lihat ada contoh dari ARSI. ARSI ini fungsinya untuk menganalisis hubungan antar komponen misalnya, terus ada mendokumentasikan arsitektur sistem, terus juga dia bisa mengekspor atau menghasilkan laporan dan diagram untuk presentasi ke manajemen. Jadi langsung divisualisasikan supaya nantinya bisa dipaparkan ke stakeholder. Lanjut ada Spark System Enterprise Architect. Nah, ini juga aplikasi lain ya yang sebenarnya mereka masing-masing punya manfaat yang sama sih, kayak bikin UML, terus ada beberapa
flowchart, state diagram, sequence diagram itu juga ada, RD juga bisa digunakan. Terus ada Archimate juga untuk enterprise arsitektur ya, dan lain-lain. Ini sudah saya list, kalian bisa cek. Lanjut ada IBM juga, IBM Sistem Arsitek. Nah ini tampilannya seperti ini. Jadi dia ada BPMN toolbarnya, terus ada activity-nya, activity resort overlap. Nah ini adalah gambaran beberapa fitur-fiturnya ya. Jadi kalian bisa pilih ketika melakukan pengembangan itu, kalian bisa pilih kalian mau menggunakan tools yang mana yang menurut kalian yang user friendly lah buat kalian mungkin pemula baru menggunakan tool-tool seperti ini. Ya, IBM itu fiturnya ada apa aja itu sudah di list ya, ada repository, terus ada gap analysis juga bisa kita bangun ya menggunakan tools ini. Ada fitur pembuatan laporan, simulasi dan analisis, ada fitur kolaborasi tim juga ya yang terintegrasi dan lain-lain. Terus ada Orbus iServer. Nah, ini juga tools lainnya. Ini toolsnya agak lebih modern ya tampilannya. Jadi ini adalah pemodelan yang menggunakan standar seperti TOGAF atau Archimate. Jadi ini juga terintegrasi ya dengan Microsoft Visio dan Microsoft Word untuk pemodelan dan dokumentasi. Fitur lainnya itu ada otomatisasi dokumentasi, terus ada portal web interaktif, integrasi dengan alat lain ya. Mungkin kita mau menggunakan alat lain sebagai visualisasi, bisa menggunakan Orbus iServer juga karena dia terintegrasi juga dengan layanan lain atau alat lain seperti ServiceNow atau Power BI atau SharePoint seperti itu dan lain-lain. Lanjut alat lain tuh juga ada BizDesign, Enterprise Studio ya, tampilannya seperti ini. Fokusnya pada kolaborasi bisnis dan TI ya, bukan hanya dokumentasi teknis. Jadi dia bagaimana semua stakeholdernya terintegrasi melalui ini. Juga tersedia portal web interaktif, menyediakan analisis visual seperti heat map, capability map, and impact analysis ya. Terus antar mukanya juga diklaim user friendly dan eksekutif, mendukung cloud deployment and kolaborasi global open API juga. Terus fitur meta modeling fleksibel untuk menyesuaikan struktur data model dan cocok untuk organisasi dengan fokus strategi transformasi digital. Nah ini lanjut ada visual paradigm. Nah ini yang paling sering ya atau umum digunakan biasanya karena dia termasuk dalam TOGAF arsitektur ya. Ada kalau di TOGAF arsitektur, kalau kalian masih ingat itu kan ada fase-fasenya. Nah di sini lengkap ada template-nya, jadi kita tinggal inputin aja. Terus juga ada Lucidchart. Nah ini tools online yang paling sering digunakan juga ya. Dia jadi berbasis cloud, jadi mudah diakses dari browser tanpa instalasi, jadi nggak memberatkan PC, komputer atau laptop kalian ya. Antar mukanya juga user friendly, oleh karena itu banyak yang menggunakan ini gitu. Terus mendukung real time collaboration, jadi mirip dengan Google Docs ya. Jadi kalau ada revisi atau perubahan itu secara real time semua stakeholder itu akan melihat atau akan tahu. Cocok digunakan, integrasi kuat dengan Google Workspace, terus Microsoft 365, Slack, Atlassian. Cocok untuk membuat diagram cepat ya, contohnya flowchart, ERD, wireframe, apalagi database dan lain-lain ya. Terus selanjutnya ada Draw.io. Nah ini juga 100% banyak yang menggunakan ini ya, karena ini berbasis cloud, user friendly juga, fiturnya juga udah banyak, bisa terintegrasi dengan Google Drive, GitHub, Dropbox dan lain-lain. Notasinya juga gampang ya untuk para pemula atau user yang tidak awam menggunakan ini ya, user friendly lah juga. Ini juga salah satu tools yang paling sering saya gunakan. Mantap, Draw.io sukses terus. Kita lanjut ya ke dampak kesalahan penggunaan alat dan teknik. Jadi ini ada beberapa dampak yang kita akan terima ketika kita salah dalam menerapkan alat dan teknik
ketika kita melakukan pengembangan arsitektur SITI. Yang pertama, model arsitektur tidak akurat atau tidak relevan. Jadi penggunaan alat atau teknik yang tidak sesuai itu bisa menghasilkan model yang menyimpang ya dari realitas bisnis dan teknologi. Jadi nggak bisa dijadiin sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Lanjut, ada duplikasi atau inkonsistensi data antar tim atau divisi. Jadi kurangnya integrasi dan koordinasi ketika penggunaan alat itu bisa menyebabkan data yang tumpang tindih atau bertentangan dengan bagian organisasi lain atau perusahaan lain. Terus kebutuhan bisnis tidak tercermin dalam solusi TI. Jadi ketika teknik pemodelan tidak melibatkan stakeholder yang tepat, solusi yang dibangun itu bisa jadi menyimpang atau gagal menjawab kebutuhan nyata yang diperlukan perusahaan. Lanjut, ada terjadinya pemborosan waktu dan biaya. Ya ini pasti ya, kesalahan teknis atau alat yang mungkin gak efisien itu bisa memperlambat proses desain dan implementasi. Jadi menyebabkan revisinya berulang dan biayanya membengkak serta memakan waktu juga ya. Terus proyek TI gagal atau tidak berjalan sesuai rencana. Jadi tanpa fondasi arsitektur yang solid, proyek itu rawan menyimpang dari tujuan ya, terus melewati batas waktu yang ditetapkan atau deadline-nya, atau tidak menghasilkan nilai bisnis sesuai yang diharapkan perusahaan. Lanjut, ada kesulitan dalam melakukan analisis dan pengembangan keputusan. Jadi model yang tidak lengkap atau salah itu bisa menghambat manajemen untuk memahami situasi dan membuat keputusan strategis seperti apa, seperti itu. Terus sulit melakukan integrasi antar sistem atau platform. Jadi tanpa standar yang benar dan representasi arsitektur yang jelas, proses integrasi itu menjadi rumit ya dan penuh resiko atau resikonya banyak. Lanjut, pemangku kepentingan kehilangan kepercayaan terhadap tim arsitek. Nah, ini ketidaktepatan alat dan teknik itu bisa menurunkan kredibilitas tim arsitektur ya jika hasil kerja mereka itu nggak dianggap jadi hasil kerja mereka itu dianggap tidak berguna atau ambiguitas ya, membingungkan, mereka kerjanya seperti apa, kenapa hasilnya seperti ini, seperti itu. Terus dokumentasi arsitektur menjadi tidak terpakai atau usang. Jadi kalau kita salah menggunakan toolsnya, tidak mendukung pemeliharaan dan pembaruan model secara berkelanjutan, dokumentasi yang kita buat itu cepat menjadi tidak relevan. Jadi harus ditukar toolsnya. Lanjut, organisasi kehilangan fleksibilitas dalam merespon perusahaan. Arsitektur yang tidak akurat atau kaku itu akan menghambat organisasi untuk beradaptasi dengan teknologi bisnis yang berkembang dengan cepat. Jadi bagaimana kita bisa menentukan teknik dan alat yang tepat? Itu yang pertama adalah pahami dulu tujuan dan lingkup arsitekturnya. Jadi kita harus pikirkan apakah fokusnya pada bisnis, apa fokusnya pada aplikasi, atau data, atau teknologi, atau mungkin semuanya gitu ya. Contohnya untuk transformasi digital, integrasi sistem, atau efisiensi proses bisnis. Lanjut, kita harus mengidentifikasi framework atau metodologi yang sesuai. Jadi gunakan mana dari tujuan pengembangan yang dilakukan dari perusahaan itu tujuannya untuk apa, kita gunakan framework atau arsitektur yang benar sesuai dengan model atau regulasi framework ya, misalnya atau GAF untuk pendekatan struktural dan komprehensif. Terus Zachman itu untuk klasifikasi perspektif. Ada Archimedes yaitu tools yang untuk visualisasi regulasi antar domain. Terus ada BPMN atau UML untuk model proses dan sistem. Terus yang ketiga itu tentukan teknik modeling. Jadi kita harus mau menggunakan modeling yang bagaimana, apa saja modeling yang dibutuhkan ya, misalnya hanya membutuhkan model database atau mungkin hanya membutuhkan UML. Nah itu jadi pilih toolsnya yang tepat, toolsnya mau pakai yang mana. Tadi kan ada banyak ya, ada Visual Paradigma, terus ada Draw.io, ada Archimedes dan lain-lain ya. Lanjut, evaluasi kebutuhan tim dan kolaborasi. Jadi kita harus memikirkan apakah butuh kolaborasi tim lintas fungsi atau hanya modeling pribadi, atau kita bisa bikin sendiri tanpa menggunakan kolaborasi antar tim ya.
Contohnya mungkin kita bisa menggunakan bis design ya, tadi udah di-mention. Terus kita bisa menggunakan RC mungkin atau Lucidchart untuk bikin evaluasi kebutuhan secara kolaborasi ya. Terus pertimbangkan anggaran dan lisensi. Jadi kita harus memenuhi regulasi ya atau kepatuhan ketika kita melakukan pengembangan bisnis. Jadi gunakanlah tools yang sesuai gitu. Kita mau menggunakan tools gratis atau menggunakan tools berbayar. Jadi kalau kita punya budgetnya yang tinggi, alangkah baiknya menggunakan tools yang berbayar. Nah, ini balik lagi ke fungsi ya atau output yang dimau oleh perusahaan itu seperti apa, dan kita lihat toolsnya yang cocok yang mana, seperti itu. Terus perhatikan kemudahan integrasi. Apakah perlu integrasi dengan alat lain? Contohnya misalnya ada Jira, ada Power BI atau GitHub ya. Yang terakhir adalah uji coba atau trial. Lakukan evaluasi langsung dengan versi trial atau demo untuk melihat kecocokan antar muka dan fitur. Nah, ini jadi biasanya trialnya ya kita sebagai stakeholder ya. Jadi nggak dikasih ke usernya dulu. Jadi kita yang akan ngecek dulu. Kalau misalnya masih ada revisi, kita akan revisi kembali sampai revisinya minim dan sudah ditetapkan untuk dipublish, baru nanti end user yang akan mencoba. Oke, mungkin untuk kuis ya sebagai absen. Bunyi kuisnya adalah jelaskan secara singkat mengapa kesalahan dan penggunaan alat dan teknik pemodelan arsitektur SITI itu bisa menyebabkan proyek teknologi itu gagal atau tidak berjalan sesuai rencana. Dan sertakan minimal 2 dampak yang relevan untuk mendukung jawabanmu. 2 dampak ya. Oke. Mungkin sekian untuk pertemuan pada kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan ke berapa ya? Ke-6 ya, minggu depan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.